ya. Kemudian pada Bapak Ketum, ya, atau kita Bapak Ketum untuk kita Bapak Patar Kesehatan ya. MH, pimpinan kita. Bapak Kapolres sudah ada di tengah-tengah kita ya, bersama kita. Kita berjuang bersama masyarakat. Untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam membantu dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ada banyak masyarakat yang sengsara akibat daripada pelaku korupsi ya, pelaku korupsi tersebut ya. Kita sambut pejabat negara kita yang akan keluar nanti dengan orasi kita sama-sama ya. Orang kita di sini. Depan. Perlihatkan kepada pemerintah kita ya. Biar mereka tahu apa tuntutan kita dari masyarakat ya. Kasih jalan dulu ya, jangan kasih jalan. Ya. Kalau nomor lain sudah bersihkan itu, selamat dan itu untuk sangat kalau nomor lain kalau tidak. Kata bang Roy, kopinya belum terbuka, kata cuma 3. Ya Pak, kalau balik Roy kata 2. Ini kan coba. Tolong kasih sepatu dari belakang. Sepatu sini ya, terlihat. Kita sambut agar pejabat-pejabat negara ya, dan pejabat agar mengetahui apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Kain dia ya. Kertas merinding. Pak, kertasnya mana nu kata-kata nu. Di sini kita hadir dari berbagai perwakilan daerah. Alhamdulillah PKN ini sudah tercatat di 300 provinsi dan mana kami masing-masing perwakilan dari masing-masing daerah. Sesuai dengan visi misi kami di sini adalah membantu pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dengan harapan negara kita bersih ya, masyarakat menjadi sejahtera ya, masyarakat nyaman, pemerintah pun aman, kita semua lembaga PKN juga senang. Ini tujuan kita bersama, kita berkumpul bersama masyarakat. Jangan lupa perhatikan protokol kesehatan ya. PKN dukung Heru Hidayat dengan hukuman mati ya.
detik ini kami akan menuntut hak kami berdasarkan PP 43 tahun 2024 yang pasal 15 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 huruf B tentang dan penghargaan PKN bersama dengan rakyat bersatu melawan korupsi. Tes. Satu, dua. Tes. Satu, dua, tes. Satu, dua, tiga. Testing, mic testing. Hidup PKN! Hidup rakyat! Merdeka! Mari semuanya kita kembali kepada ajaran agama kita masing-masing agar korupsi musnah dari bumi Indonesia. Merdeka! 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 Salam NKRI! Salam NKRI! Bravo PKNRI! Bravo! PKN ini adalah pemantau keuangan negara. Rakyat perlu tahu. Kata rakyat bukan tempe. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana kami sebagai masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengetahui apa saja ya tentang anggaran-anggaran yang tadi telah pemerintah kepada desa dan lainnya. Ada nggak? Oh, itu dah yang kontemplasi ya, Bang. Hah? Yang kontemplasi. Tuntut tak? Ada di itu lah yang difotokopi kawan. Yang di share ketum kemarin. Iya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup! Bravo PKN! Berapa? Apa kabar rakyat Indonesia? Teman-teman PKN, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Agung RI yang kami hormati, juga Bapak-Bapak polisi yang sedang melaksanakan tugas mengawal dan mengamankan jalannya aksi ini. Kami hormati, kemudian juga kawan-kawan para aktivis anti korupsi yang sama-sama kami hormati. Kami datang untuk aksi damai. Kami datang bukan untuk membuat kekacauan. Kami datang hari ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Kami datang sebagai bentuk perlawanan melawan tindak pidana korupsi di negara Indonesia ini. Koruptor adalah sampah, koruptor adalah pengkhianat, koruptor adalah kejahatan, koruptor adalah penistaan, koruptor adalah perampok, koruptor adalah teroris, koruptor adalah pemerkosa yang keji. Kami datang untuk memberikan statement. Kami turun ke jalan adalah nurani rakyat, suara nasional, suara merah putih, suara niaya, rasa didolimi. Kami menuntut atas hak kami yang dimalingi dan para koruptor merupakan pembunuh massal. Di hari ini kami tak peduli akan panasnya matahari menyengat menusuk dada kami. Keringat yang bercucuran ini adalah air mata deras mereka rakyat yang tertindas. Di hari ini kami tetap bersemangat demi mereka rakyat yang tertindas. Koruptor, penjahat nasionalisme, koruptor merusak moral bangsa. Tak ada ruang untuk para koruptor. Indonesia yang penuh dengan kejayaan kini dikotori oleh koruptor. Kami suarakan untuk keadilan. Wahai kawan-kawanku para aktivis anti korupsi, jangan lengah menghadapi mereka para koruptor busuk itu. Lawan dan bergerak maju ke depan, melangkah bertindak demi keadilan bangsa. Basmi koruptor, hukum mereka dengan seberat-beratnya. Melecehkan martabat bangsa ini. Maling tetap saja maling,
praktek-praktek korupsi harus kita lawan. Kami turun ke jalan untuk mereka para koruptor agar diadili dan dilucuti dari negeri ini. Ratusan juta rakyat Indonesia lapar, haus, miskin, sedangkan para koruptor masih saja berkendayangan di gedung-gedung amanah rakyat, di beja mengkilat, mengendarai mobil mewah tanpa malu. Kami akan terus bergerak, berontak dan lawan para koruptor yang menjadi penyakit mental bangsa, merusak sistem pembangunan pemerintah. Anda koruptor tak layak hidup di negeri ini. Maju dan jangan gentar, wahai saudara-saudaraku para aktivis. Jangan kalian tidur nyenyak melihat mereka para perampok negara ini. NKRI akan bersaksi bahwa hukum harus ditegakkan, basmi korupsi di negeri ini. Mereka telah menjual, menggerogoti, bahkan membunuh bangsa ini. Tak ada kata maaf bagi para koruptor. Siapapun Anda, kami takut tidak akan takut. Siapapun menghalangi kami akan terus maju. Bahwa koruptor pengecut kemeja hijau untuk diadili, merobek-robek jiwa jutaan rakyat Indonesia tercinta ini. Kami bersedia mengawal dan akan terus turun bergerak maju sampai darah penghabisan untuk melawan koruptor demi terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi dan terwujudnya rakyat adil dan makmur sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Laku PKN! Laku PKN! Merdeka! Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PKN RI yang bersama Kami masyarakat PKN sangat mengharapkan kehadiran Bapak Jaksa Agung Dr. Hasanitor Burhanuddin SHMM untuk mendengar aspirasi kami dari PKN Republik Indonesia. Sekali lagi, dengan hormat kami memohon kepada Bapak Jaksa Agung Ya, pelan-pelan jangan. Bapak Dr. Hasanitor Burhanuddin SHMM bersama jaksa-jaksa muda untuk menghadiri dan melihat dan mengambil aspirasi kami memantau keuangan negara menyangkut hak-hak kita yang selama ini kami berjuang, dan kami memohon telah berulang-ulang kali untuk menerima hak kami sesuai dengan PP 43 tahun 2018 menyangkut penghargaan dan rencana dan premi anti korupsi bertepatan dengan tanggal 9 hari ini 9 Desember adalah hari anti korupsi sedunia. Oleh sebab itu kami yang berkumpul di dalam perkumpulan pemantau keuangan negara mengharapkan bapak-bapak penyidik dari Kejaksaan Agung telah mengevaluasi kinerja para penyidik yang ada di kantor-kantor Kejaksaan Tinggi dan dari seluruh Indonesia dalam menanggapi laporan-laporan masyarakat tentang indikasinya penyalahgunaan keuangan negara. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Bapak pejabat yang ada dalam kantor Kejaksaan Agung untuk menghadiri dan menerima aspirasi kami memantau keuangan negara Republik Indonesia. Sekali lagi saya mohon dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Orasi dan tuntutan hasil PKN di Kejaksaan Agung 9 Desember 2021 dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia atau HARKODIA. Salam sejahtera, selamat siang. Salam kebangsaan Indonesia Raya yang terhormat Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin SHMM Jaksa Agung RI,
para jaksa agung muda, para ASN dan honorer di kejaksaan di seluruh Indonesia, para bapak ibu aparat kepolisian yang mengamankan dan memantau aksi ini, para sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, khususnya yang kami hormati para aktivis anti korupsi dan rekan-rekan media online dan cetak yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan kami, keluarga besar pemantau keuangan negara atau PKN di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai tanah Papua, untuk melaksanakan aksi damai dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati pada tanggal 9 Desember 2021 dengan tema Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Perlu kami jelaskan bahwa lembaga perkumpulan pemantau keuangan negara ini dibentuk pada bulan Oktober 2015 dengan surat keputusan SK Menkumham nomor AU 014/646/0107 tahun 2015 dan sudah membentuk tim PKN di 300 kabupaten kota di seluruh provinsi Indonesia dengan misi dan visi dan tujuan adalah membantu pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pada PP 43 tahun 2018. Pada kesempatan ini, kami PKN ikut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Anti Korupsi Internasional atau Hari Anti Korupsi Sedunia Harkodia. Setiap tahunnya diperingati pada tanggal 9 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang masalah korupsi yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia, hari ini peringati anti korupsi sedunia diperingati pada tanggal 9 Desember 2021 yang terpusat di kantor KPK yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi, dan tema tahun ini sesuai yang disampaikan KPK adalah Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Mengutip dari Kompas.com bahwa latar belakang Hari Korupsi Sedunia berawal dari sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Dalam sidang tersebut juga ditetapkan 9 Desember sebagai Hari Korupsi Sedunia. Bahwa PKN di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai tanah Papua juga akan melaksanakan peringatan anti korupsi sedunia dengan cara melakukan aksi damai yang akan dipusatkan Kantor Kejaksaan Agung RI, Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang Sumatera Utara dengan tujuan tegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berikan penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi yang sudah diberi kekuatan tetap dan mendukung hukuman mati kepada terdakwa Heru Hidayat pada kasus korupsi Asabri. Pada aksi dan penyampaian pendapat di muka umum pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. 1. Mendukung Kejaksaan RI menuntut hukuman mati kepada Heru Hidayat karena perbuatan terdakwa Heru Hidayat dalam perkara ini telah berakibat pada kerugian keuangan negara sangat besar seluruh sebesarnya sesuai 22 triliun 788.566.482.83 rupiah, di mana atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati terdakwa Heru Hidayat sebesar 12.443.442.226 rupiah. Nilai kerugian keuangan negara dan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa Heru Hidayat sangat jauh di luar nalar kemanusiaan dan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Dan Heru Hidayat juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan nilai kerugian keuangan negara yang juga sangat fantastis, yaitu telah merugikan keuangan negara sebesar 16.887.283.375.000 rupiah dengan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa Heru Hidayat seluruh sebesar 10.728.783.375.000 rupiah. 2. Bahwa masih perlu peningkatan penegakan hukum, khususnya
penanganan tindak pidana korupsi. Karena masih banyak laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, masih banyak yang mangkrak dan tidak ada beritanya seperti yang dilaporkan PKN antara lain. Satu, laporan korupsi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tentang laporan korupsi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tentang kasus markup pembebasan tanah Ambung Jakarta. B. Laporan korupsi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang kasus dugaan korupsi alat bengkel UPT Bengkel Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. C. 4. Laporan korupsi di Kejaksaan Tinggi Papua tentang korupsi dana APBD Pemda Biak dan Pemda Papua dan Pemda Merauke. D. 6. Laporan dugaan korupsi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tentang dugaan korupsi Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. E. 2. Laporan Kejaksaan Negeri Bogor tentang dugaan korupsi Dinas Kominfo, Dinas Keuangan dan Aset Daerah Pemantauan Bogor. 3. Bahwa Kejaksaan RI harus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan tetap seperti yang diamanatkan PP 43 tahun 2018. Karena masih ada rakyat yang sudah melaporkan tindak pidana korupsi ke pihak kejaksaan namun tidak diberikan penghargaan seperti amanat PP 43 tahun 2018. Seperti yang dialami oleh PKN sebagai pelapor tindak pidana korupsi pada pengadaan permotor pemadam kebakaran yang dibagikan kepada masyarakat nilai kontrak 30 miliar dan kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP adalah 3 miliar. Dengan terdakwa Rumini PNS Pemda DKI Jakarta yang telah diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan penjara 2 tahun. Pada tanggal 24 Mei 2017, Limawati Esa Jabatan Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dinyatakan bersalah dan divonis selama 2 tahun. Oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan putusan nomor 2 Pitsus TPK garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri JPT. Atas dasar hal-hal di atas, maka kami Pemantau Keuangan Negara atau PKN menyatakan 1. Mendukung Kejaksaan RI menuntut hukum mati terdakwa Heru Hidayat dan terdakwa lain pada kasus Al-Tabri. 2. Agar Kejaksaan Agung memberikan atensi kepada jajarannya, terutama Kejaksaan Tinggi dan wibawa kelembagaan Kejaksaan RI. 3. Agar memberikan penghargaan kepada rakyat yang melaporkan tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan tetap, khususnya PKN yang sudah melaporkan korupsi pada pengadaan permotor sepeda pemadam kebakaran Dinas Kebakaran Provinsi DKI Jakarta yang sudah berkekuatan tetap. Sekian demikian Pemantau Keuangan Negara dengan Ketua Umum Bapak Patan Siotang yang saya maaf sebagai Ketua Umum. Wassalam. Hancurkan korupsi! Hancurkan korupsi! Hancurkan korupsi! Hancurkan korupsi! Kami PKN pada saat ini, pada hari ini, pada tanggal 9 Desember ini tahun 2021 menuntut kepada APH khususnya berikan penghargaan kepada pelapor yang sudah membantu pemerintah, membantu mengungkap tindak pidana korupsi yang sudah inkrah sesuai amanat PP 43 tahun 2018. Hancurkan korupsi! Hidup PKN! Merdeka! Takbir! Sebelum kami meninggalkan tempat ini, saya sekali lagi memohon dengan hormat kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak Dr. H. Sanitar Burhanuddin SH MM atau yang mewakilinya untuk menghadiri dan melihat kami PKS di dalam menerima aspirasi kami, karena
Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang harus menegakkan supremasi hukum terhadap kepentingan banyak orang. Beristimewa bagi kami yang sudah membuat laporan berulang-ulang kali selama ini kepada pihak kejaksaan, baik yang ada di Kejaksaan Negeri dan juga yang ada di Kejaksaan Tinggi. Oleh sebab itu, sebagai formasi yang ada di dalam kejaksaan adalah pimpinan yang tertinggi adalah Kejaksaan Agung. Kami minta dengan hormat kepada bapak-bapak yang ada di dalam kompleks Kejaksaan Agung untuk berwafat menerima aspirasi kami. Karena kami yang ada di sini menyuarakan kepentingan rakyat dan atas nama PKN seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semua PKN yang berhasil untuk membersihkan laporan-laporan yang sampai saat ini tidak pernah terjawab oleh pihak kejaksaan. Setuju? Kenapa? Saya masyarakat Bempal sebagai melapor kepada pihak kepolisian. Kepolisian masih proporsional untuk menangani kasus-kasus indikasi korupsi. Kami sebagai anggota PKN yang sudah berulang kali berhadapan dengan pihak kejaksaan. Sampai berjalan 1 tahun pun belum terjawab SP2AP oleh pihak kejaksaan. Oleh sebab itu kami minta yang hormat sebagai pimpinan kejaksaan yang tertinggi adalah bapak-bapak yang di kejaksaan untuk menerima aspirasi kami. Kalau tidak kami akan bermasalah. Karena ini adalah hari anti korupsi sedunia dan nasional. Yang Jokowi yang suruh baca. Kenapa korupsi berjalan di Indonesia kalau penegak hukum popularitas terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat? Kami PKN adalah rakyat. Rakyat kami adalah PKN. Tolong bapak-bapak menerima aspirasi kami. Sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada bapak yang ada di dalam ruangan Kejaksaan Agung, keluar menerima aspirasi kami. Buat apa kami yang menjalankan aspirasi kami di hadapan tembok, di hadapan pohon? Kami ini manusia, Pak. Kami perlu mendapat jawaban direct oleh bapak-bapak yang ada di dalam ruangan kantor Kejaksaan Agung. Saya minta sekali lagi. Saya minta yang hormat. Sebelum kita mendengar jawaban dari bapak-bapak yang ada di kejaksaan, kami tidak akan keluar dari ruangan ini. Sekian mungkin pemberitahuan. Dan saya sebagai koordinator, saya menuntut kehadiran bapak-bapak yang ada dalam kantor Kejaksaan Agung untuk menerima aspirasi kami. Hidup PKN! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup PKN! Mereka! Mereka! Bakar dan hancurkan sarang korupsi di NKRI ini ya. Sekali lagi, bakar dan hancurkan sarang korupsi di NKRI ini. Karena apa? Karena korupsi itu menyengsarakan rakyat, Pak. Hukum mati orang ini. Karena apa? Karena saya sudah melaksanakannya loh. Sudah korupsi sebesar 22,7 triliun. Kami mendukung, PKN mendukung Kejaksaan Agung RI hukum mati Heru Hidayat korupsi dana Asapri 22,7 triliun. Hidup PKN! Hidup! Merdeka! 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 Takbir! Allah Akbar! Terima kasih kepada moderator. Kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari Kejaksaan Agung RI. Saya persilakan untuk menyampaikan statementnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya buat rekan-rekan dari masyarakat pemantau keuangan negara ya.
yang hari ini detik ini menyampaikan unjuk rasanya kepada institusi kejaksaan. Pada kesempatan ini saya atas nama hubungan antar lembaga pemerintah menerima semua aspirasi yang disampaikan ini semua. Saya berharap juga ada selembaran yang bisa kami teruskan kepada pimpinan, karena kita ini bertugas untuk menerima seluruh aspirasi daripada masyarakat. Tidak hanya dari PKN, lembaga lainnya lagi juga ada nanti rencana mau hadir. Perlu disampaikan bahwa sampai dengan hari Jumat, pihak Kejaksaan Agung se-Indonesia sedang melaksanakan rapat kerja. Rapat kerja Rakernas yang diselenggarakan sampai hari Jumat. Maka dari itu kami mohon pengertiannya untuk tidak membuat gaduh lingkungan. Nah, tolong apa yang menjadi aspirasinya semua akan kami tampung. Mana yang akan mewakili rekan-rekan untuk masuk ke pos kita. Jadi tidak memerlukan kegaduhan. Ya, kita bekerja dengan senyap. Semua aspirasi lembaga yang diadukan kita akan selidiki. Nah, kami berterima kasih. Misalnya dari rekan-rekan ada yang menyampaikan informasi keterlibatan pihak lain. Nah, kami akan bekerja keras sesuai dengan apa yang digariskan undang-undang. Nah, rekan-rekan bisa memantau semua ada secara komputerized, terdata di database bahwa laporan pengaduan tanggal ini, detik ini sudah masuk di Kejaksaan Agung. Tinggal dimonitor. Kami meminta rekan-rekan kerjasamanya untuk mengontrol. Nah, di staf kita, kontak person yang nanti kita kasih, barangkali itu yang kita dari perwakilan Kejagung saya sampaikan, mohon kerjasamanya. Sekali lagi, ya. Kira-kira dari rekan-rekan 2-3 orang yang bisa masuk. Sepakat ya? Hidup Jaksa Agung! Nah, kata-kata itu mohon yang semangat. Hidup Jaksa Agung! Hidup Jaksa Agung! Bagus. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup! Hidup Jaksa Agung! Hidup! Hidup Jaksa Agung! Hidup! Hidup Jaksa Agung! Hidup! Merdeka! 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 Tolong yang di luar kemudian. Oke, kita ikut. Ada perwakilan aja. Yuk. Mana cekran mamang? Cangkul ih. Iya atuh. Streaming kan barengan Pak. Tinggalkan aku kan. Nah, ada orang mereka dia. Menurut apa?